pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara mengenai pengisian berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, ini adalah model C hasil PPWP. Nah, ini adalah berita acaranya pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Februari, bulan Februari tahun 2024. Bertempat di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa, kemudian nomor TPS-nya. Ini ditulis ya teman-teman. Kemudian pemungutan suara dan perhitungan suara ini jamnya atau pukul berapa dimulai dan selesai pukul berapa. Kemudian perhitungan suaranya juga dimulai pukul berapa dan selesai pukul berapa. Kita lanjut. Nah ya, ini adalah data pemilih pengguna hak pilih. Nah, di form A ini ada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT terdapat dalam model A Kabko daftar pemilih. Nanti akan diserahkan ke tiap-tiap TPS daftar pemilih tetapnya. Kemudian kita masukkan berapa jumlah laki-laki dan perempuannya. Misalnya di sini laki-lakinya 135. Kemudian perempuannya 140. Nah, jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya kita jumlahkan di sini. 275 berarti. Kemudian di form B ini ada 3 isian atau 4 jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Nah, ini adalah orang-orang yang datang ke TPS dalam daftar, nama-namanya sudah ada di daftar DPT, kemudian datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kita hitung, kemudian dimasukkan ke kolom isian nomor 1 ini. Berapakah jumlah pemilih yang datang ke TPS? Nah, jumlah pemilihnya ini terdaftar dalam DPT. Misalnya yang datang laki-lakinya 130 ya. Kemudian perempuannya 136. Sorry, susah banget. Kemudian kita jumlahkan 200 ya. 266. Nggak biasa nulis pakai gini. Ini 266. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB. Apa sih DPTB itu? Misalnya nih ya, kita contohkan. Terdapat 2 orang pemilih laki-laki dan 2 orang pemilih perempuan yang melakukan pemungutan suara dengan menunjukkan formulir model A, surat pindah pemilih. Nah, jadinya ketika mereka membawa surat panggilan tapi tidak terdaftar dalam DPT, tetapi mereka membawa surat panggilan pindahnya. Kemudian kita isikan
Misalnya laki-lakinya 2, perempuannya 2. Nah, yang from yang kosong ini kita kasih tanda begini, X ya, atau silang. Ini 2. Nah, begini. Ini 2 ya. Susah. Kemudian kita jumlahkan di sini. Berarti 4. Lalu di kolom 3 ini ada jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Nah, DPK ini seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tetapi mempunyai hak pilih dengan membawa eKTP ataupun kartu keluarga yang sudah memenuhi syarat, misalnya 17 tahun ataupun tidak dalam hak pilihnya dicabut. Kita terima dan kita silahkan menggunakan hak pilihnya. Misalnya di sini ada 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kita jumlahkan berarti 2. Begitu. Lalu kita tinggal menjumlahkan jumlah pengguna hak pilih dalam B1, B2, B3. Nah, ini kita jumlahkan. (133) jadinya. Kemudian kita jumlahkan lagi yang ini 139. Lalu yang ini juga kita jumlahkan 2 72. Nah, begitu. Susah nulisnya, Bas. Nah, ini kita sudah selesai mengisi data pemilih dan pengguna hak pilih. Kemudian kita lanjut di sini. Data pengguna surat suara. Nah, ini jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, teman-teman silahkan dihitung terlebih dahulu semua kartu suara yang diterima di TPS, kemudian kita tulis di sini, misalnya 280 ya, harus lebih dari DPT 28. Sorry, susah. Pokoknya 8 lah ini ya. Nah, 280 ya. Ini 280. Nah, ini kan 275 DPT-nya, kartu suaranya, kemudian 2%-nya kita lebih dari 175-nya. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan. Nah, jumlah surat suara yang digunakan yaitu yang ini 272.
Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Silakan teman-teman, apabila ada kartu suara yang rusak atau keliru coblos, silakan dimasukkan di sini. Misalnya ada 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau terpakai termasuk surat suara cadangan. Berarti yang tidak terpakai ini dikurang ini, dikurang ini. Berarti sisanya ini 5. Itu teman-teman. Kemudian dari DPT yang hadir ataupun DPK ataupun DPTB, berapa jumlah disabilitas yang hadir menggunakan hak pilihnya. Misalnya laki-laki 1, kemudian perempuan 2, berarti 3. Nah, jumlah pemilih disabilitas ini bisa termasuk ke dalam DPK ataupun DPTB ataupun DPT ya teman-teman. Jadi kita isikan saja, tinggal ditandai siapa yang penyandang disabilitas yang hadir ke TPS. Nah, ini adalah nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini saksi ya teman, tanda tangan saksi di sini, saksi ya, dari partai mana aja saksi. Kemudian sini nama calon presidennya. Oke teman-teman, sementara itu saja. Nanti kita akan beralih ke data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di sini. Oke, cukup sekian. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.